Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sejahtera untuk wabarakatuh. kita semua. Selamat datang untuk para peserta BUAF yang kelima di Islam Negeri Pontianak. Tayang secara online. Silahkan dipersiapkan materi PowerPoint-nya dan mengikuti acara dari awal sampai akhir. Perlu Anda ketahui bahwa acara ini berlangsung mulai pukul 10 hingga pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Tema hari ini kita akan bahas tentang teaching and Sudah ada, Bu. STKIP Persada Sintang sudah ada di Zoom. Sudah, Bu. Kemudian dari IAIN Kerinci. Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Oke. Untuk agenda hari ini di tanggal 13 Oktober, kita akan dipandu oleh Bapak Dr. Erwin MAG, di mana beliau kelahiran dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, pada tanggal 3 Mei 1975. Kemudian bidang keahlian pendidikan Islam, sementara jabatan beliau sebagai Lektor Kepala atau Kapus PSM LPM. Untuk acara selanjutnya, kita akan langsung saja ke sesi presentasi dari peserta BUAF yang kelima. Ada Bapak Erwin, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pertama-tama puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, di siang menjelang sore hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Allah. Kita lanjut kepada sesi presentasi ya yang akan disampaikan oleh tim dari UIN Antasari Banjarmasin ya. Nah, ini kebetulan adalah timnya Ibu kalau tidak salah nih ya, Bu Helda Wati ya. Ya, Bu Helda Wati bersama tim pada siang hari ini. Tadi sudah disampaikan rambu-rambunya oleh host bahwa presentasi akan diberikan waktu masing-masing panelis itu lebih kurang 10 menit ya. Dan selebihnya nanti kita kalau memang ada waktu buka sesi tanya jawab. Jadi oleh karena itu nanti para panelis diharap untuk memakan betul waktu 10 menit itu untuk menyampaikan poin-poin dari hasil penelitiannya ya, yang hari ini akan kita dengarkan bersama ya. Kepada Saudara Mahdi, ya Saudara Mahdi, timnya dari Bu Heldawati, waktu kita berikan sepenuhnya ya selama 10 menit ke depan ya. Jadi sekarang pukul 13:11, berarti sekitar pukul 13:21 presentasi saudara kita nyatakan selesai sampai di situ ya. Silakan pada Saudara Mahdi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdi Hidayatullah, biasa dipanggil Mahdi.
Saya bersama rekan saya, Heldawati. Kami dari Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Oke, pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang artikel yang sudah kami tulis. Dan berikut beberapa hal yang melatar belakangi kenapa kami jadi menulis artikel ini. Yang pertama adalah di Indonesia banyak hal yang terjadi, mulai dari sektor ekonomi, sektor pendidikan, dan terlebih lagi sektor sosial, yang ternyata pandemi COVID-19 itu merubah struktur interaksi sosial di masyarakat. Banyak sekali para siswa, para mahasiswa, dan pelajar yang harus offline, yang seharusnya offline malah jadi online, yang membuat para pelajar itu belajar daring dari rumah. Maka dari itu, meningkat pula penggunaan sosial media di masa pandemi karena COVID-19 ini. Yang kedua adalah TikTok menjadi media favorit kaum milenial. Menurut data .co.id pada tahun 2021 yang terakhir di bulan September tanggal 21, TikTok menduduki peringkat ketiga sebagai media sosial yang digemari di Indonesia, dengan jumlah pengunduh kurang lebih 350 juta pengunduh, serta 31 juta pengguna aktif yang ada di Indonesia. Yang ketiga yang melatar belakangnya adalah TikTok itu sebagai media pembelajaran. Banyak sekali stigma dari masyarakat sekarang, bahwasanya TikTok itu hanya memuat konten-konten yang tidak seharusnya kita tonton. TikTok itu memuat hal-hal yang seharusnya kita sebagai seorang muslim itu tidak melakukan hal tersebut. Di sini saya tidak ingin menjelaskan lebih detail. Akan tetapi, ternyata TikTok juga menjadi sebuah wadah sebagai media pembelajaran. Begitu teman-teman. Dapat dilihat 30% dari konten TikTok itu yang termasuk dari permasalahan di mana kita ketahui konten-konten di YouTube untuk algoritmanya yang mana trendingnya itu banyak-banyak konten-konten yang memang tidak sesuai atau tidak pantas, yang malah jadi viral. Seharusnya kita memviralkan konten-konten yang baik, yang positif. Maka dari itu kami tertarik untuk menulis sebuah artikel yang berjudul Optimalisasi TikTok sebagai media pembelajaran di kasus Sandi Setiadi. Di mana Sandi Setiadi ini sebagai objek seorang TikToker yang membuat konten-konten Islam, yang di mana dia memuat konten-konten pembelajaran tajwid tadi. Nah, kami menggunakan metode penelitian wawancara dengan dan juga studi literatur serta studi website dari TikTok maupun dari Sandi Setiadi serta dari para penikmatnya sendiri, Pak. Terus tekniknya kami analisis secara deskriptif, kualitatif. Seperti itu. Oke, yang menghasilkan dua pembahasan penting. Yang pertama, optimalisasi TikTok sebagai media belajar di masa pandemi, dikarenakan banyak sekali kaum milenial, yang dimana kaum milenial yang kami maksud di sini adalah tentang dari umur 16 tahun hingga 35 tahun. Pembahasan kedua yaitu pembelajaran tajwid Al-Quran oleh TikToker Sandi Setiadi. Kita masuk yang pertama, optimalisasi TikTok sebagai media pembelajaran di masa pandemi. Media pembelajaran merupakan salah satu kesatuan dalam sistem pembelajaran yang tidak dapat dipisahkan. Jadi jika kita melakukan sebuah transfer ilmu pengetahuan, maka pasti ada media sebagai alat transfer ilmu tersebut. Nah, TikTok merupakan pendekatan baru yang direkomendasikan oleh WHO dan juga oleh salah satu dari dosen Universitas Indonesia, namanya Ratna Syarif, yang dimana beliau membenarkan lewat jurnalnya dan juga memberitahukan bahwa pendekatan lewat media TikTok di masa pandemi itu merupakan suatu hal yang efektif dalam menyampaikan sebuah informasi. Sekarang kita ketahui sebentar-sebentar kita bikin konten viral di TikTok langsung ke TV. Seperti itu.
Nah, melihat dari lewat ceramah ataupun kita hanya lewat majelis atau kita diskusi dengan teman kita, tapi dengan kita membuat konten yang isinya adalah dakwah ataupun pembelajaran, itu bisa membuat pembelajaran atau dakwah itu sendiri lebih cepat menyebarnya dan bisa diulang-ulang. Kalau kita hanya menjelaskan tanpa ada membuat sebuah konten video ataupun tulisan, maka kita harus menjelaskannya lagi gitu. Itu keterbatasannya kalau kita tidak menggunakan media teknologi tadi dalam berdakwah. Yang kedua, yang kami dapatkan adalah pembelajaran tajwid Al-Quran oleh TikToker Sandi Setiadi. Ya, Sandi Setiadi sendiri adalah salah satu TikToker yang memanfaatkan aplikasi TikTok sebagai media dakwah, khususnya pembelajaran tajwid. Nah, tajwid Al-Quran sendiri yang baik, yang benar, yang dicontohkan oleh Rasulullah para sahabat. Pembelajaran tajwid Al-Quran yang disajikan oleh Sandi Setiadi itu menggunakan berbagai macam metode dengan menggunakan fitur-fitur yang ada di TikTok sendiri, baik itu konten sendiri, Q&A, duet, dan fitur lainnya, sehingga mampu memikat kaum milenial untuk semangat kembali belajar dan memahami. Tapi hasil dari wawancara kami, Sandi Setiadi menjelaskan bahwa dia ingin membuat konten tersebut agar bisa menjadi viral. Karena untuk algoritma sendiri, algoritma konten dalam TikTok itu sendiri, itu teman-teman perlu ketahui sangat berbeda dengan Instagram dan Facebook. Kenapa jadi berbeda? Kita ketika melihat TikTok, maka yang trending, walaupun kita tidak menyukai hal tersebut, itu bakal muncul di beranda kita. Jadi untuk TikTok sendiri, untuk videonya itu lebih random dalam penyebar luasannya. Maka dari itu kita semakin banyak bikin konten dakwah, maka semakin banyak juga konten dakwah yang tersebar luaskan. Alasan kami memilih Sandi Setiadi, beliau juga merupakan salah satu sosok yang merupakan founder dari belajartajwid.com. Ya. Jadi nggak hanya bikin konten, dakwahnya diteruskan melalui kelas-kelas pembelajaran tajwid. Ya. Jadi pengoptimalisasi TikTok sebagai media dakwah dilakukan oleh Sandi Setiadi merupakan langkah yang tepat untuk menarik minat dan juga interaksi atau juga pembelajaran kepada para audiens ataupun followernya. Dapat dilihat juga kenapa kami memilih Sandi Setiadi. Dia telah memiliki kurang lebih 375 pengikut di TikTok dan juga 4,6 juta like dengan 700 konten video di akun TikToknya. Serta Sandi Setiadi memiliki pembawaan yang unik, humoris, dan kekinian. Dan pastinya good looking. Yang mana kita ketahui bahwa mayoritas dari pengguna TikTok itu adalah kaum perempuan. Lihat kontennya Sandi Setiadi, orangnya good looking, orangnya soleh, pasti menyukai gitu. Dan kami juga menganalisa dari hasil dari komen-komen itu banyak sekali yang merasa terima kasih. Akhirnya saya juga mendapatkan pembelajaran bagaimana mengucapkan kho yang benar, bagaimana mengucapkan iya sama iya pada saat membaca Al-Fatihah. Ya. Di sini dapat kita lihat dan kami simpulkan bahwasanya pembelajaran yang dilakukan oleh Sandi Setiadi lewat kontennya memberikan dampak yang positif dalam hal transfer ilmu pengetahuan tentang tajwid Al-Quran. Dia sendiri berkata dalam pembuatan TikTok ini memang dia juga membuka endorsement, Pak, gitu. Tapi dia juga buka yang namanya bukan yayasan ini, dompet buat belajar ngaji. Jadi dia buka lapak yang dimana untuk anak-anak yang memang tidak bisa akses online ataupun nggak bisa ke TPQ atau TPA yang bayar, di tempatnya bisa diakses lewat itu melalui dana yang terkumpul tadi. Akhir dari ringkasan, ini terakhir Pak. Optimalisasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi melalui TikTok dan
dengan TikTok kita pun bisa berdakwah, dan ilmu tajwid yang disampaikan lewat TikTok memiliki powerful lebih untuk memudahkan mereka dalam belajarnya. Hal tersebut tentunya harus dilakukan dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sekian dari saya dan terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih pada panelis pertama yang telah menyajikan satu topik yang cukup menarik ya, yaitu optimalisasi TikTok sebagai media pembelajaran tajwid Al-Quran terhadap kaum milenial. Ini kajian kasus TikToker ya, Sandi Setiadi ya. Sebelum kita lanjut ke panelis berikutnya, ada satu sesi yang mesti kita lewati dulu, yaitu sesi tanya jawab ya sebenarnya ya terhadap materi yang disampaikan oleh saudara panelis. Barangkali di ruang ini ada yang ingin disampaikan terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh panelis kita yang pertama ini. Ada? Oke, kalau belum ada, saya ingin satu yang ingin saya coba kemukakan ya dari temuan penelitian yang tadi disampaikan ya. Kita belum lihat contoh sebenarnya ya. Jadi seperti apa sih gitu? Ya, seperti apa TikToker Sandi Setiadi ya dalam dalam penampilan dia ketika mengajarkan atau membelajarkan tajwid. Nah, itu yang kita masih abstrak ya. Meskipun tadi disampaikan beliau ini adalah TikToker yang mungkin sudah banyak sekali yang menonton ya. Viewernya sudah sekian banyak tadi sudah disampaikan ya. Tapi di forum ini saya kira karena ini terkait dengan kasus ya, studi kasus beliau ya, itu mestinya ditampilkan gitu ya. Ya, walaupun singkat, walaupun pendek gitu kan. Nah, supaya memberikan gambaran yang hidup ya, gambaran yang real gitu ya kepada peserta, kepada pembaca, kepada pendengar ya, kepada penonton gitu kan terkait dengan tampilannya ya. Nah, ini sebenarnya boleh direspon, boleh juga tidak ya. Nah, karena mengingat waktu kita kan. Tapi yang saya ingin tegaskan sebenarnya adalah ketika menyampaikan itu tadi mestinya ditampilkan meski 1-2 menit gitu ya. Nah, itu sebagai bentuk dari temuan. Jadi finding kita itu apa gitu ya. Jadi kita ingin lihat supaya lebih real gitu kan. Temuan-temuannya itu supaya lebih baik kalau itu ditampilkan dalam bentuk yang visual ya. Apalagi ini kajiannya adalah kajian TikTok ya kan. Nah, kajian TikTok ya. Nah, itu yang saya kira catatan saya ya terhadap panelis pertama terkait dengan pembelajaran, terutama apalagi ini adalah disebut sebagai inovasi tadi kan, inovasi pembelajaran di masa pandemi ya. Saya kira itu mungkin boleh ditanggapi saja singkat gitu ya, tetapi itu karena waktu kita juga cukup singkat ya. Silakan. Terima kasih Pak Dokter. Untuk visualnya sendiri, masukannya terima kasih. Saya sangat berterima kasih atas masukan dari Bapak. Mungkin di sini di bab bukan di bab 1, di pembahasan 1 saya menampilkan itu malah ditambah atau wallah gitu. Nah, dia contohkan seperti itu, dia ucapkan nanti ada scan yang dimana kita coba gitu. Ya mungkin seperti itu Pak. Kedepannya untuk di TikTok sendiri Pak kurang lebih itu 30 sampai 1 menit Pak paling lama. Nah, dan ada beberapa dia yang pakai segmen Pak. Nah, jika memang itu panjang, maka ke segmen berikutnya. Dan memang jika tertarik, maka bisa masuk kelasnya Pak. Dan memang ada belajar tajwidnya Pak. Dan itu yang lebih intens Pak. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih panelis pertama ya.
Jadi kita berikan aplaus yang meriah dulu ya kepada panelis yang pertama ini. Saya ucapkan terima kasih, mungkin bisa kembali ke tempat duduk ya. Selanjutnya kita undang panelis yang kedua. Apakah yang kedua ini ada di ruangan ini atau secara virtual ya? Virtual ya. Oke. Ini boleh kita sapa dulu ya. Ini ibu atau bapak ini atau saudara atau saudari ini ya. Noni Hawai. Noni Hawai? Ya, dari STKIP Persada Sintang ya. Ini secara daring ya? Iya, Pak. Ya. Daring. Assalamualaikum. Bu Noni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hawai? Iya, Pak. Noni. Halo. Kita cek sound dulu ya. Baik, Pak. Jelas, Mbak. Jelas. Halo, suara Jelas, kami Pak. bisa di... Bisa, Pak. Oke, suaranya clear ya, bisa didengar ya. Bisa. Baik. Jadi seperti panelis yang pertama, Bu Noni, kita punya rambu-rambu di dalam penyampaian atau presentasi pada sesi ini ya. Jadi untuk materi atau panelis kita berikan waktu maksimal 10 menit ya. Jadi ada Baik, 10 menit untuk presentasi dan selebihnya nanti lebih kurang 5 menit kita akan buka sesi dialog. Nah, itu Bu Noni ya. Nah, kebetulan Iya, Pak. Bu Noni Hawai nanti akan menyampaikan satu topik atau sebuah judul artikel yang cukup menarik. Masih terkait dengan teaching and learning innovations ya. Yaitu penerapan metode pemberian tugas untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri 29 Nenak Tembulan. Jadi mohon dikoreksi nanti kalau saya salah sebut ya karena Pak. Ini sangat lokal sekali ya istilahnya ya. Yang terletak di Kabupaten Sintang pada tahun pelajaran 2020-2021 ya. Iya, Pak. Bu Noni sudah siap untuk presentasi? Insya Allah. Baik. Jadi kalau memang sudah siap, jadi sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 13:30. Jadi pada 13:40 nanti waktu Ibu selesai ya sampai di situ ya untuk presentasi ya. Iya, Pak. Baik, selanjutnya waktu sepenuhnya kita berikan ya kepada Ibu Noni Hawai. Kepada Bu Noni, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dapat melaksanakan kegiatan buah pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Erwin Mahrus MA serta dosen pendamping saya Ibu Nelly Widjawati SSI MPD serta teman panelis lainnya. Perkenalkan, nama saya Noni Hawai. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Persada Katulistiwa Sintang. Hari ini ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Metode Pemberian Tugas untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas 4 SD Negeri 29 Nenak Tembulan, Kabupaten Sintang tahun pembelajaran 2020-2021. Yang pertama kita akan lihat yaitu latar belakang. Di sini pendidikan menurut undang-undang pada tahun 2003 yaitu suatu usaha sadar dan terencana yang bertujuan untuk menciptakan suasana kegiatan belajar agar peserta didik aktif dalam kemampuan yang ada pada dirinya untuk memiliki jiwa spiritual, kecerdasan, serta keterampilan untuk dirinya sendiri dan masyarakat. Selanjutnya, karena situasi yang kita tahu sendiri pada tahun 2020 kita dilanda oleh suatu virus yang bernama COVID-19
Menurut tribunnews.com, pada tahun 2020 ternyata awal mulanya virus ini muncul di Indonesia pada dari Malaysia, yang dimana menjangkit 2 orang mengalami penularan, sehingga setelah itu menyebarlah virus ini ke seluruh Indonesia. Sehingga proses pembelajaran khususnya mengalami gangguan, sehingga menyebabkan sekolah diliburkan. Terutama pada SDN 29 Anak Tembulan, masih menggunakan metode yang kurang efektif pada kondisi pandemi. Apalagi guru yang kurang kompeten dalam menjalankan pembelajaran daring, sehingga proses pembelajaran dilakukan secara di rumah, yaitu dengan datang ke sekolah seminggu sekali hanya untuk mengambil tugas. Selanjutnya, dilihat dari hasil belajar saat pandemi, ternyata hasil belajar tematik kelas 4A dan B masih di bawah nilai KKM, yang dimana nilai KKM itu masih di bawah 65. Begini waktu pelajaran sekolahnya. Selanjutnya, sehingga peneliti di sini ingin sekali memberikan inovasi, yaitu memberikan metode pemberian tugas, yaitu dalam bentuk LKPD, di mana kita tahu sendiri menurut Lufri pada tahun 2020 memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, pengetahuan yang siswa dapat dari hasil belajar sendiri akan dapat diingat lebih lama. Selanjutnya, siswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan pengetahuannya, dan materi yang belum sempat diajarkan dapat ditugaskan untuk belajar di rumah. Siswa dapat menemukan pengetahuan barunya yang mungkin guru belum mengetahuinya, serta dapat memaksimalkan potensi siswa dalam belajar. Dari hal tersebutlah peneliti ingin memberikan penerapan metode pemberian tugas jenis LKPD. Selanjutnya, dari latar belakangnya telah dijabarkan, sehingga peneliti memiliki rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah pengaruhnya LKPD tersebut kepada hasil belajar siswa. Selanjutnya, bagaimana proses pembelajaran dengan penerapan metodenya, dan apakah nilai pretest post-testnya itu akan sama atau berbeda, dan bagaimana respon siswa setelah menggunakan LKPD yang akan diberikan. Selanjutnya, itu landasan teori, di mana landasan teori inilah yang membuat peneliti yakin bahwa metode ini akan berhasil untuk dilaksanakan. Dan beginilah cover LKPD yang peneliti buat berdasarkan dari struktur LKPD menurut Astawan dan kawan-kawan pada tahun 2020. Secara umum mencakup judul mata pelajaran, semester, tempat, petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, indikator, informasi pendukung, tugas-tugas, langkah kerja, dan penilaian, di mana LKPD yang peneliti dibuat untuk seminggu belajar di rumah, sehingga anak-anak bisa belajar dengan tidak menggunakan beberapa buku dan tidak mengakibatkan kebingungan. Selanjutnya, siswa yang mengerjakan LKPD di rumah merasa nyaman dan tidak kebingungan. Ini beberapa contoh foto yang bisa saya bagikan. Selanjutnya, metodologi penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan kuasi eksperimen bentuk non-covalent control group design. Terus menggunakan populasi seluruh siswa, dan lokasinya terdapat di SDN 29 Anak Tembulan, yaitu di Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Inilah wujud dari sekolah tersebut. Dan inilah waktu saya memberikan LKPD yang akan saya bagikan untuk dikerjakan di rumah. Selanjutnya, teknik pengumpulan data di sini menggunakan teknik observasi langsung dan tidak langsung, teknik tes dan non-tes, teknik dokumentasi, dan menggunakan alat pengumpul data, yaitu lembar observasi, soal tes, lembar angket, dan dokumen. Teknik analisis data yaitu menggunakan validasi konstruk dan validasi isi, uji reliabilitas, analisis tingkat kesukaran, serta daya pembeda. Analisis hasil tesnya menggunakan uji normalitas, homogenitas, serta uji hipotesis, di mana hasil uji hipotesisnya didapat bahwa
terdapat hasil yang memuaskan. Ternyata anak-anak memiliki kemampuan yang lebih setelah menggunakan metode pemberian tugas jenis LKPD. Ini hasil yang didapat. Selanjutnya, ini merupakan angket respon siswa yang didapat. Ternyata 91% siswa menyukai LKPD yang telah dibagikan, yang artinya responnya sangat baik. Sehingga terakhir, sebelumnya kesimpulan, yaitu ternyata metode ini berhasil meningkatkan hasil belajar siswa. Proses penerapannya sesuai yang tadi, seminggu dikerjakan di rumah dengan hanya menggunakan LKPD. Selanjutnya, ternyata nilai pretestnya sama-sama, nilainya sama antara kelas eksperimen dan kontrol, sehingga dapat diukur kemampuan siswanya sama. Post-testnya memiliki nilai yang berbeda, ternyata di kelas eksperimen mengalami peningkatan nilai. Selanjutnya, respon siswa setelah menggunakan LKPD memberikan hasil respon yang sangat baik. Baiklah, terima kasih atas perhatian yang telah diberikan dari panitia BUAF dan teman-teman panelis lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus dulu ya kepada panelis kita yang kedua yang membicarakan tentang metode pembelajaran jarak jauh juga ya salah satunya. Jadi kurang lebih dengan panelis yang pertama tadi ya. Baik, mungkin ada pertanyaan dari forum, dari para peserta baik yang hadir di ruang luring maupun daring. Saya tawarkan terlebih dahulu, mungkin ada. Jadi Bu Noni Hawai dari STKIP Persada Sintang membahas satu topik yang cukup menarik ya, terkait dengan penerapan metode pemberian tugas untuk meningkatkan hasil belajar siswa di kelas 4 SD negeri ya, 29 di salah satu negeri SD yang terdapat di Kabupaten Sintang. Silakan saudara-saudara yang mungkin ingin bertanya terhadap temuan-temuan penelitian yang dilakukan oleh Bu Noni. Baik, kalau memang belum ada, saya ingin sedikit memperdalam temuan dari Bu Noni ya. Bu Noni masih bersama kita di ruang Zoom? Masih, Pak. Oke, ya. Yang pertama barangkali saya ingin tahu lebih jauh gitu ya terhadap penelitian yang Ibu lakukan ya terkait dengan pemberian tugas ya. Tadi disampaikan bahwa salah satu media yang dipakai itu adalah LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Nah, apakah di dalam Ibu melakukan ya penelitian ini ya, terutama dalam aplikasinya atau implementasi pemberian tugas kepada peserta didik ini mengalami kendala ya. Nah, jadi kira-kira kendala-kendala apa saja yang Ibu hadapi ketika melakukan ya pembelajaran dengan pola pemberian tugas ya. Terutama tadi disebut dengan istilah LKPD ya. Karena kita tahu biasanya di daerah ya, di daerah-daerah itu memang siswa dari atau peserta didik dari sekolah ini kan tersebar ya Bu ya. Nah, karena tersebar ada yang dekat, ada yang jauh gitu. Kira-kira kendala apa yang sering dihadapi ketika melakukan pembelajaran jarak jauh itu? Barangkali saya berbagi di sini Bu Noni. Silakan. Baik, makasih pertanyaan yang telah Bapak Erwin Mahrus berikan. Saya akan menjawab. Jadi ada beberapa kendala. Yang pertama bahwa ada beberapa anak yang susah sekali ke sekolah. Jadi saya kesulitan juga akan memberikan LKPD untuk dikerjakan di rumah. Dan karena masih termasuk di kampung, jadi ada sekitar dari awal saya masuk ada 20-an anak, jadi sisa 15, jadi 5 orang berhenti sekolah. Itu kendalanya, Pak.
Dan setelah diberikan juga beberapa dikerjakan secara maksimal dan ada juga yang tidak maksimal. Terima Ya. kasih, Pak. Sepanjang penelusuran ya, atau sepanjang pengamatan yang Ibu lakukan terhadap hasil dari LKPD yang diisi oleh anak-anak didik kita itu ya, itu kira-kira ketidakmaksimalannya terletak di mana itu, Bu? Jadi faktor mereka tidak maksimal mengerjakan LKPD, padahal tadi kan sudah disampaikan bahwa media yang dipakai itu dibuat semenarik mungkin. Jadi tadi Bu sudah tampilkan. Gitu ya. Nah kira-kira faktor mereka kok sampai tidak bisa mengerjakan ya tugas-tugas yang diberikan ya oleh Bu Noni ini, kira-kira apa faktor penyebabnya? Yang pertama faktor keluarga, Pak. Faktor dari rumah, yaitu orang tua khususnya karena banyak yang sibuk kerja mungkin, atau emang nggak cuek kepada anaknya sendiri, sehingga anak-anak kadang mengerjakannya sedikit atau bisa dibilang tidak maksimal karena kurang perhatian atau semangat dari orang rumahnya juga. Sehingga Ya. itu merupakan faktor Baik, yang tidak terima dapat kasih. saya kendalikan sendiri. Ya, Pak. Ya, terima kasih Bu Noni karena waktu kita terbatas ya, karena masih ada tiga tompal ya yang akan tasi juga ya dalam sesi ini. Ya, Pak. Jadi sekali lagi terima kasih dan kita berikan aplaus dulu kepada Bu Noni. Ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita undang panelis berikutnya. Ini Ibu barangkali ini masih tetap luring ya, atau daring ya, oke. Jadi yang berikutnya ini kita coba undang Bu dari Sintang ya, masih tetap dari Sintang. Bu Rizka Handaya ini sudah bergabung pukul 13.45. Bu Rizka. Sekali lagi kita mungkin sapa yang berikutnya. Oh ya, sudah ya? Sudah, Pak. Mungkin suara Ibu belum kita dengar di sini ya. Apakah suara kami didengar di sana, Ibu? Sudah. Mungkin mic-nya saja yang perlu didekatkan barangkali dengan suara ya. Jadi suara Bu Rizka belum bisa kami di sini. Halo? Halo? Halo, Bu Rizka? Iya, Pak. Oke, jadi suara kami bisa didengar ya? Bisa, Pak. Baik. Barangkali Bu bisa meng-on-kan videonya, Bu, karena supaya teman-teman dan kita semua di sini juga bisa lihat tanya. Oke. Bu Rizka sudah siap ya? Sudah, Pak. Baik, panelis kita yang ketiga ini berasal dari STKIP Persada Sintang, bernama Ibu Rizka Handayani. Bu Rizka akan mengetengahkan satu judul dari hasil penelitian yang sekali lagi sangat menarik ya, yang berjudul Pengaruh Model PJBL, Project Based Learning. Iya, Pak. Terhadap hasil belajar siswa, tema 7. Indahnya keragaman di negeriku, kelas 4 pada pembelajaran luring di SD Negeri 14, PT 2, ya, Silat Hilir tahun pelajaran 2020-2021 ya. Jadi pembelajaran di sana sudah luring ya Bu Rizka?
Iya, Pak. Pertemuannya dibatasi, Pak. Halo, Bu Rizka? Halo? Ya. Pelajaran di SD Negeri 14 sudah luring ya? Lupa, tapi itu pertemuannya dibatasi. Oke, Jam baik. pertemuannya Untuk dibatasi, Pak. lebih banyak ya tentang hasil dari penelitian Bu Rizka, kita simak bersama-sama presentasi dari Bu Rizka. Jadi waktunya seperti teman-teman panelis yang lain, dibatasi 10 menit Bu Rizka. Jadi harap Iya, Pak. dimaksimalkan betul waktu 10 menit ini untuk menyampaikan poin-poin ya dari hasil penelitian Bu. Kepada Iya, Pak. Bu Rizka dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Erwin Mahrus MA, serta pendamping saya Ibu Nelly Widiawati SSI MPD, serta yang saya hormati sekalian kepada teman-teman panelis yang akan mempresentasikan penelitiannya pada siang ini. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizka Handayani, perwakilan dari STKIP Persada Katulistiwa dan Prodi PGSD. Ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model PJBL Project Based Learning terhadap hasil belajar siswa. Tema 7, Indahnya Keberagaman di Negeriku, kelas 4 pada pembelajaran luring di SD Negeri 14 UPT 2 Silat Hilir tahun pelajaran 2020-2021. Selanjutnya ada pendahuluan yang dimana didapatkan dari hasil observasi yang berupa analisis data dari nilai ulangan harian siswa yang penilaian kognitif ditemukan fakta bahwa nilai rata-rata kelas 4A dan kelas 4B adalah 65,91 dan 78,91. Selain penilaian kognitif, terdapat juga penilaian afektif dan penilaian psikomotor yang masih terbilang rendah di kelas 4. Yang mana pandemi saat ini di sekolah melakukan proses pembelajaran secara terbatas seperti pembatasan jam pertemuan di dalam kelas guna menghindari kerumunan, sehingga pihak sekolah melakukan pembelajaran luring dengan 2 kali pertemuan dalam seminggu. Hal ini yang menyebabkan siswa kurang mendapatkan perhatian dari guru dalam proses pembelajarannya, yang menyebabkan penurunan hasil belajar siswa yang diperoleh, maka menyebabkan hasil belajar siswa kelas 4A terbilang rendah daripada kelas 4B dan kurangnya model pembelajaran yang digunakan di sekolah. Selanjutnya ada di sini peneliti memberikan model pembelajaran yang baru kepada siswa kelas 4A yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajarnya dengan menggunakan model PJBL Project Based Learning, yang mana model PJBL ini merupakan inovatif yang menggunakan proyek pada proses pembelajarannya, sehingga peserta didik dapat bekerja mandiri maupun kelompok untuk menghasilkan proyek yang dibuatnya. Selanjutnya ada metode penelitian, di mana yang pertama ada pendekatan dan metode penelitian. Di sini pada pendekatan penelitian yang digunakan adalah yaitu pendekatan kuantitatif model eksperimen, sedangkan metode yang digunakan yaitu model PJBL Project Based Learning. Yang kedua ada populasi dan sampel penelitian, di mana populasi pada penelitian eksperimen ini adalah siswa kelas 4A Negeri 14 UPT 2 Silat Hilir. Kelas yang akan digunakan adalah sebagai populasi pada penelitian ini adalah kelas 4A dan kelas 4B. Sampel yang digunakan yaitu kelas 4A. Yang
Tiga, ada teknik dan alat pengumpulan data, di mana teknik pengumpulan data ini yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, tingkat kesukaran, dan analisis daya pembeda. Dan ada alat pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa observasi, pengukuran tes dan non-tes, serta dokumentasi, yang mana di sini observasi yang digunakan yaitu untuk mengetahui kegiatan siswa, sedangkan soal tes digunakan untuk mengetahui hasil belajar kognitif siswa, sedangkan non-tes yang berupa angket dan lembar observasi yang digunakan, sedangkan dokumentasi yang berupa data-data yang diperoleh dari sekolah. Selanjutnya ada analisis data, di mana analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial terkait belajar kognitif dari setiap siswa pada anak menggunakan program SPSS Statistik F18. Selanjutnya ada model proyek. Di sini saya menggunakan yang pertama proyek yang dibuat oleh peserta didik. Yang pertama pembuatan clipping, yang kedua ada pembuatan rangkaian aliran listrik secara sederhana, dan yang ketiga ada menggambar dan mewarnai penggunaan kertas origami. Nah, dari ketiga proyek ini ada langkah-langkah dalam pembuatannya. Yang pertama menentukan proyek, di mana pada tahap ini proyek yang akan dibuat ditentukan oleh guru dan menyesuaikan materi pada buku tema. Dan yang kedua yaitu perancangan langkah-langkah, di mana setelah menentukan proyek yang akan dibuat, siswa merancang langkah-langkah dari pembuatan proyek tersebut serta menentukan bahan dan alat yang akan digunakan dalam pembuatan proyek. Di mana karena di masa pandemi ini sekolah melakukan pembatasan jam pertemuan, maka proyek yang dilakukan yaitu sekolah melakukan pembelajaran tatap muka secara terbatas, maka guru menyesuaikan jadwal yang digunakan untuk pembuatan proyek ini, yang mana sebagian dilakukan di sekolah dan sebagian lagi dilakukan di rumah. Yang keempat ada penyelesaian proyek dengan monitoring guru, yaitu pembuatan proyek ini juga dimonitoring guru sehingga guru bisa melihat bagaimana siswa melakukan pekerjaannya dengan benar serta kerja sama kelompok dalam pembuatan proyek hingga selesai. Yang kelima ada penyusunan laporan. Setelah melakukan proyek ini, siswa diminta untuk membuat laporan dari hasil yang mereka buat. Yang terakhir ada evaluasi penilaian, yaitu penilaian dari hasil proyek yang peserta didik buat. Selanjutnya, di sini ada hasil penilaian. Yang pertama ada nilai kognitif pretest dan posttest, di mana pada nilai rata-rata kognitif pretest di kelas eksperimen yaitu 52,9 dengan nilai terendah 42 dan nilai tertinggi 72. Sedangkan pada kelas kontrol nilai pretest yang didapatkan adalah 65,8 dengan nilai terendah 57 dan nilai tertinggi 80. Selanjutnya nilai pada kelas 4A masih terbilang rendah dibanding kelas 4B, dikarenakan belum adanya pemberian pembelajaran dan model pembelajaran di kelas 4A. Sedangkan nilai post-test eksperimen dan kelas kontrol di sini dapat dilihat pada kelas eksperimen, pada nilai post-test eksperimen mendapatkan rata-rata 76,9 dengan nilai terendah 70 dan nilai tertinggi 68. Sedangkan pada kelas kontrol mendapat nilai rata-rata 68,5 dengan nilai terendah 61 dan tertinggi 65. Di mana pada hasil post-test yang diperoleh pada kelas 4A mengalami peningkatan pada hasil belajar yang telah diberikan model PJBL. Selanjutnya ada penilaian afektif dan psikomotor. Di sini penilaian afektif di kelas eksperimen dengan rata-rata 93,81, sedangkan nilai psikomotor yang diperoleh yaitu 89,84. Yang terakhir ada pembahasan dan kesimpulan dari hasil observasi yang dilakukan menyatakan bahwa nilai kognitif dan afektif serta psikomotor siswa mengalami peningkatan dan dapat disimpulkan bahwa model PJBL Project Based Learning
yang digunakan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 4A. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus dulu kepada materi kita. Luar biasa dari STKIP Sintang ya. Iya, Pak. Baik, untuk sesi berikutnya adalah sesi dialog ya, sesi tanya jawab. Jadi Bu Rizka di ruang luring ya, pada hari ini kita dihadir oleh mahasiswa IAIN Pontianak. Betul ya, saudara-saudara ya. Jadi ini nanti saya kira akan banyak diskusi ya terkait dengan temuan Ibu. Yang ini sekali lagi merupakan satu tema yang menarik di era pandemi ya. Jadi pembelajaran berbasis project. Jadi yang diberikan, kemudian ini sebuah model yang saya kira memang tepat terapkan ya di era atau di masa kita tidak bisa melakukan pembelajaran itu secara tatap muka. Ibu boleh sedikit berbagi cerita tentang bagaimana proses pengambilan data yang dilakukan, karena sekali lagi tadi pembelajaran masih dilakukan secara jarak jauh gitu kan, di era pandemi seperti ini ya. Barangkali bisa Maaf, Pak, suaranya putus-putus, Pak. Halo, suara saya bisa dengar ya? Iya, bisa. Bisa didengar? Bisa didengar. Bisa. Oke. Ya. Satu pertanyaan saya terkait dengan cara Ibu memperoleh data ya. Jadi bagaimana Ibu mengumpulkan atau mendapatkan data itu sehingga dianalisis dan akhirnya ketemu dengan sebuah kesimpulan ya, yang tadi barusan disampaikan ya. Nah, jadi prinsipnya bagaimana secara Ibu mengumpulkan data itu, sementara proses pembelajarannya kan masih sebagian besar dilakukan dengan cara jarak jauh ya. Silakan Bu Rizka. Iya, Pak. Jadi saya mendapatkan data itu dengan datang ke sekolah dan minta data ulangan harian dari semester sebelumnya. Ulangan harian yang di tema sebelumnya, Pak. Data apa? Sudah. Ya. Terima kasih Bu Rizka. Iya, Pak. Jadi ini saya kira karena waktu kita cukup terbatas ya, masih ada 2 panelis yang akan presentasi, jadi kita kira Bu Rizka cukup ya dalam presentasinya pada hari ini. Selanjutnya kita undang panelis berikutnya ya. Oke, sebentar ya. Dari IAIN Kerinci. Halo Bu Pega dan Bu Lukiana. Halo, assalamualaikum Pak. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi sudah hadir bersama kita ya. Baik, Bu Pegia ya, bukan Bu Pega ya, Bu Pegia. Nah ini ada 2 orang sudah bersama kita. Jadi ini kebetulan akan membahas satu tema ya. Dan ini saya kira cukup menarik ini. Untuk cara membacanya barangkali ini juga karena ini baru ya, mungkin masih terdengar asing di kita ya. RURB gitu ya, kira-kira bacanya ya? Ya, iya benar sekali Pak. Bu Pegia ya? Ya. RURB atau bagaimana bacanya nih? Iya, media pembelajaran buat. Ya, rumah augmented reality and braille. Sekali.
Inovasi media pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, ini saya kira sebuah inovasi baru ya di dalam pembelajaran. Baik, karena waktu kita juga cukup terbatas ya. Jadi rambu-rambunya saya sudah sampaikan di awal bahwa masing-masing panelis kita berikan waktu lebih kurang 10 menit. Jadi ada 10 menit untuk presentasi, tidak kurang tidak lebih. Nah, jadi harapan kita begitu ya. Nah, jadi Bu Pegia. Iya, baik Pak. Oke, baik Pak. Di sini kami izin share screen PPT dari IAIN Kerinci. Sebelumnya, apakah PPT-nya sudah terlihat? Oke, cukup jelas ini nampaknya sudah kelihatan. Untuk sound-nya Pak, apakah sudah terdengar dengan baik? Ya, suaranya clear. Kami bisa dengar dengan jelas di sini. Cuman di Zoom saja barangkali ininya ya. Slide-nya di Zoom. Oke, kan di Zoom-nya Pak. Oke, lanjut. Memang berjajar di atas nampan. Nampan ditarik, hendak dipinjam. Selamat siang hadirin sekalian. Izinkan kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama Islam merupakan salah satu dari 3 subjek penting dalam dunia pendidikan yang harus dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Pendidikan agama Islam sendiri tidak hanya dilakukan secara langsung atau secara luring, tetapi pendidikan agama Islam ini telah dilakukan dengan memanfaatkan jaringan atau melalui pembelajaran daring. Pembelajaran luring dan daring ini telah ada sejak awal tahun 2020, yaitu pada masa pandemi COVID-19. Pendidikan agama Islam ini sudah sesuai dengan tujuan dengan yang digariskan oleh Al-Quran, yaitu untuk mengasah potensi serta bakat yang dibawa sejak lahir. Namun dalam proses pelaksanaan pendidikan agama Islam ini terdapat suatu permasalahan yang timbul, di mana belum disertakan dalam menggunakan media pembelajaran, seperti menggunakan media ceramah, sehingga pembelajaran tidak dapat dilakukan dengan baik kepada peserta didik. Hal ini berdasarkan observasi awal menganalisa kebutuhan media pembelajaran dari Al-Quran berdasarkan penulis menemukan bahwa sebanyak 81,8% siswa menyatakan bahwa guru masih menggunakan media ceramah dalam proses pembelajarannya, sedangkan 90,9% siswa dapat lebih mudah memahami materi pembelajaran dengan cara melakukan praktikum langsung. Selanjutnya, sebanyak 61,8% siswa tidak dapat memahami materi pelajaran hanya dengan catatan dan penjelasan dari guru. Berdasarkan hasil pengamatan awal kami mengamati 3 sekolah utama, yaitu Pesantren Al-Kafi dan MTS Al-Hadi. Berdasarkan hasil observasi kami mengamati bahwa pada sekolah MTS Terpadu Darunaja, mereka kesulitan dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Hal ini berdasarkan angket Google yang kami sebarkan. Permasalahan berikutnya adalah minimnya media pembelajaran bagi penyandang tunanetra. Hal ini berdasarkan data dari IKAPI, Ikatan Penerbit Indonesia, menyatakan bahwa mereka menerbitkan buku sebanyak 10.000 per tahun untuk siswa normal dan hanya 15% untuk siswa penyandang tunanetra, atau setara dengan 150 buku saja. Melihat permasalahan tersebut, penulis membuat inovasi baru dalam proses belajar mengajar dalam media pembelajaran agar peserta didik dapat lebih mudah memahami materi pembelajaran. Perkenalkan, saya Fidya Opianti, saya Luciana Azia Putri,
tahap 5, yaitu tahap yang Adapun yang pertama itu adalah analisa kebutuhan. Pada analisa kebutuhan ini, kami menganalisa sumber daya serta kurikulum dan juga menganalisa peserta didik. Pada analisa sumber daya, kami menemukan bahwa pada MTS Terpadu Darun Najah ini telah 100% diizinkan menggunakan smartphone dan juga 87% mereka sudah menggunakan smartphone berbasis Android. Serta pada analisis kurikulum, mereka telah menggunakan pembelajaran, yaitu pembelajaran sejarah kebudayaan. Kemudian pada analisis yang ketiga, analisis peserta didik. Di sini mereka telah menggunakan dengan peserta didik di sini dan telah menggunakan handphone yang berbasis selanjutnya dilakukan planning atau perencanaan. Oke, adapun planning atau perencanaan yang kami lakukan ialah berpacu pada media pembelajaran ini berbentuk rumah yang dilengkapi dengan atap dan ditutup. Di bagian atap terdapat 3 materi pengetahuan umum anak Islam dan bagian dinding rumah terdapat pembelajaran SKI. Dan pada atap rumah terdapat 3 materi tentang pengetahuan umum anak Islam yang dilengkapi dengan animasi dan kode QR dan QR yang dapat menampilkan audio visual dan animasi 3 dimensi serta huruf braille. Dinding rumah ini terdiri dari 4 bagian yang masing-masing menutupi rumah. Di setiap dinding terdapat materi pelajaran SKI yang dilengkapi dengan kode QR dan QR. Berikut adalah video mengenai media pembelajaran yang sudah kami buat. Selanjutnya, media RURB ini merupakan inovasi media pembelajaran yang menampilkan video pembelajaran 3 dimensi yang dengan teknologi augmented reality, yaitu teknologi yang dapat menghubungkan antara dunia maya dengan dunia nyata dalam waktu yang bersamaan sekaligus. Serta dilengkapi dengan huruf braille, sehingga media pembelajaran ini tidak hanya diperuntukkan untuk siswa normal, tetapi juga dapat digunakan oleh penyandang disabilitas tunanetra. Selain itu, rancangan inovasi RURB ini mengacu pada kurikulum 2013 kelas 7 yang terdiri dari 6 bagian. Adapun bagian dinding yang pertama, terdapat materi sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 7 yang mengacu pada RPP Kurikulum 2013 semester 1, yaitu tentang kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam, pola dakwah Nabi Muhammad di Mekah, misi dakwah Nabi Muhammad di Mekah, dan wahyu Allah tentang dakwah. Pada dinding selanjutnya, di setiap dinding terdapat huruf braille dan kode QR sehingga dapat terhubung dengan media sosial seperti YouTube dan lain sebagainya. Pada bagian atap, terdapat materi tentang sejarah kelahiran Nabi yang juga dilengkapi dengan teknologi AR dan juga teknologi QR, serta juga dilengkapi oleh huruf braille. Selain itu, pada bagian atap dari media pembelajaran ini, yang mana yang tadinya berbentuk rumah, di sini juga kami cantumkan tentang pengetahuan umum agama Islam, yang di mana terdapat rukun iman, kemudian malaikat dan tugasnya, serta materi tentang Nabi dan Rasul. Pada bagian tengah atap, terdapat permainan ular tangga anak Islam yang ketika 6
salah satu dari pemain mendapatkan ular yang artinya turun, maka ia harus mengambil salah satu dari kartu flashcard yang telah disediakan dan menerima hukuman dari kartu flashcard tersebut. Selanjutnya yaitu tahap validasi ahli media, di mana pada tahap ini dilakukan validasi dari ahli ketiga, yang artinya media pembelajaran ini sangat valid untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu uji coba kelompok terbatas. Pada uji coba kelompok terbatas, kami menguji coba terhadap siswa yang nilai awalnya 25 meningkat menjadi 62. Kemudian responden 2 yang awalnya 62 meningkat menjadi 81. Responden 3 dari 81 meningkat pada nilai 87, dan responden 4 dari nilai awal yang 68 kemudian nilai akhir 68. Responden 5 sebanyak 43 dan nilai akhirnya menjadi 62. Kemudian responden 6 yang nilai awalnya 75 meningkat menjadi 87. Data ini kami ambil dari hasil uji coba sebelum menggunakan media pembelajaran dan setelah menggunakan media pembelajaran RUARB ini. Data ini kami lakukan kepada tahap revisi produk. Tahap revisi produk yang pertama yaitu berdasarkan pendapat dari ahli media, akhirnya terciptalah buku panduan tentang penggunaan media RUARB ini. Tahap yang kedua yaitu dari revisi ahli materi, di mana pada awalnya materi yang di atas atap tersebut terdapat materi Asmaul Husna diganti menjadi materi sejarah Nabi Muhammad. Kemudian kita pada tujuan, manfaat, dan keunggulan dari inovasi media pembelajaran ini. Adapun tujuannya ialah untuk meningkatkan pendidikan, hasil belajar pendidikan agama Islam, kemudian memenuhi kebutuhan guru dalam menyampaikan materi sehingga mudah untuk dipahami, serta agar guru lebih inovatif dalam mengemas pembelajaran agar pakem, serta pembelajaran dapat disampaikan dengan jelas dan nyata, kemudian siswa dapat mempraktekkan langsung penggunaan media yang telah kami kembangkan. Adapun selanjutnya juga dipenuhi dengan kecanggihan teknologi augmented reality sehingga pembelajaran lebih menarik serta dapat memudahkan penyandang tunanetra dalam belajar karena kami juga menyediakan produk Braille. Selanjutnya keunggulan dari media ini yang pertama itu mudah dibuat, menarik, kemudian mudah dipahami, meningkatkan kemampuan belajar, menyenangkan, disajikan dengan Braille serta dilengkapi dengan teknologi yang canggih. Adapun kesimpulan dari penelitian kami ini yaitu berdasarkan hasil dari validator ahli media dan validator ahli materi, kami menemukan bahwa tingkat presentasi dari media pembelajaran ini adalah sebesar 92%. Berdasarkan skor tersebut menunjukkan bahwa media pembelajaran RUARB mempunyai kualitas yang sangat valid dan layak untuk digunakan. Berdasarkan hasil tes siswa sebelum menggunakan media RUARB dan setelah menggunakan media RUARB ini menunjukkan bahwa media pembelajaran RUARB dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Demikianlah presentasi dari kami. Mohon maaf terdapat kesalahan. Dengan ucapkan wassalamualaikum wabarakatuh. Medianya bisa dilihat di untuk media dari yang RUARB yang sudah kami buat dapat rekan-rekan cek di Zoom kami yakni IAIN Kerinci 3 dan IAIN Kerinci 1. Baik. Terima kasih. Panelis yang keempat ya, Saudari Pegia dan Lukiana ya. Ini sebuah inovasi yang luar biasa terkait dengan pembelajaran PAI di sekolah maupun di madrasah ya. Karena penelitian ini berbasis produk. Jadi ada satu media yang dihasilkan gitu ya. Ini artinya dilakukan melalui penelitian yang disebut dengan R&D ya. Jadi research and development ya.
Cuman sayangnya tadi Pegia dan Lukiana mungkin musik pengiringnya ya atau back songnya itu terlalu keras ya. Jadi peserta dan mohon maaf Kak, maaf Pak, mikrofonnya masih ke-mute. teknik ya, teknis sebenarnya. Tapi saya ada sedikit ingin saya tanyakan ya dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pegia dan Lukiana. Yang pertama saya ingin dan kita semua ingin dengar apa produk ya, dari yang sudah dihasilkan ini sudah digunakan gitu ya, sudah dimanfaatkan oleh kalangan sekolah atau madrasah gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan keterbatasan ya. Jadi setiap produk, setiap yang kita hasilkan itu sebenarnya pasti memiliki dua sisi ya. Ada sisi keunggulan, ada sisi kelemahan. Ya. Ada kekurangan, ada kelebihan tentunya kan. Nah tadi Pegia dan Lukiana sudah menegaskan, jadi kita sudah dengar tadi keunggulan dari media RU-RB ini bla 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 gitu kan. Tapi kita ingin dengar juga apa sebenarnya sisi keterbatasan ya. Jadi pasti ada keterbatasannya kan. Jadi apa sisi keterbatasan dari media RU-RB ini? Silakan. Pertanyaan dari Bapak, yaitu pertanyaan yang pertama, apakah media pembelajaran RU-RB digunakan? Benar, media pembelajaran RB ini telah kami uji cobakan, yaitu uji coba kelompok terbatas, di mana pada penelitian buku Bot dan Gold menjelaskan bahwa pada uji terbatas itu setiap sekolah hanya memerlukan 6-12 orang, karena keterbatasan kami pada penelitian ini hanya meneliti pada satu sekolah saja dengan 6 sampel. 6 sampel tersebut berdasarkan penelitian Widoyoko mengatakan bahwa mengambil 6 sampel tersebut kita bisa melalui intelligence atau berdasarkan hasil nilai siswa. 2 orang dengan nilai siswa, 2 orang dengan nilai sedang, dan 2 orang dengan nilai terendah. Nah, untuk pengujian terbatas ini, kami telah melakukan angket ke 3 sekolah, yaitu Mas Nurul Haq, Pondok Pesantren Al-Kahfi, MTS Terpadu Darun. Berdasarkan Google Form yang kami sebarkan, maka MTS Darun Najah yang kami pilih dan lebih membutuhkan media pembelajaran RU-RB. Oke, selanjutnya mengenai kelemahan dari media pembelajaran yang kami buat ini dan kami kembangkan. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, di mana kami menciptakan inovasi multiliterasi, sehingga ada media audio, visual, dan juga ada huruf Braille untuk tunanetra. Nah, kekurangan dari media ini mungkin hanya sedikit saja, yakni ketika melakukan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran ini, maka tidak dapat digunakan secara bersamaan dengan teman-teman penyandang tunanetra. Namun, ketika kita ke lokasi yang berfokus pada tunanetra, maka ini dapat digunakan. Baik, demikian kami kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih Pegia dan Lukiana ya. Hasil penelitian yang luar biasa ya, mudah-mudahan lebih bermanfaat nanti ketika itu dikembangkan lebih lanjut ya. Jadi ini sudah kelihatan potensi-potensi penelitian yang dilakukan oleh para panelis dari panelis pertama sampai panelis yang keempat ya. Nah, selanjutnya kita akan mengundang ya. Jadi sekali lagi terima kasih Lukiana, terima kasih Pegia. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Karena waktu kita cukup terbatas. Baik, ya salam sehat ya. Jadi nanti kita akan diskusi lebih lanjut ya di waktu yang lain, di kesempatan yang lain. Tapi kita akan selesaikan dulu sesi kita hari ini. Kita akan mengundang panelis yang terakhir
dari UIN Antasari Banjarmasin. Saudari atau saudara ini. Rusdiana sudah bergabung bersama kita di Zoom meeting. Hadir Pak Rusdiana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Bu Rusdiana sudah siap ya? Iya, saya coba share screen sebentar ya Pak. Oke, baik. Jadi Rusdiana dari UIN Antasari Banjarmasin akan mengangkat satu topik hasil penelitian yang dilakukan ya, yang berjudul Inovasi Pembelajaran bagi Anak Berkebutuhan Khusus pada masa COVID-19. Nah, ini lagi-lagi ini kaitannya dengan inovasi ya, inovasi pembelajaran. Saya ingatkan kembali Saudari Rusdiana, jadi waktu saudari itu tidak panjang ya, lebih kurang hanya 10 menit. Jadi silakan manfaatkan betul waktu 10 menit ini untuk menyampaikan poin-poin dari hasil penelitian Anda. Kepada Saudari Rusdiana dipersilakan. Iya, terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah PPT saya sudah terlihat, Pak? Ya, silakan. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wa uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Perkenalkan semuanya. Nama saya Rusdiana, biasa dipanggil Anya, dari UIN Antasari Banjarmasin. Dan pada sore kali ini, saya akan presentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Inovasi Pembelajaran bagi Anak Berkebutuhan Khusus pada Masa COVID-19, Studi Kasus SMPLB Negeri Kandangan. Kandangan itu adalah salah satu kota di Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Baiklah, seperti yang kita ketahui, bahwasannya pendidikan merupakan hak yang didapatkan oleh setiap insan atau setiap orang, termasuk juga para anak berkebutuhan khusus atau ABK. Pemerintah sendiri sudah menyatakan bahwasannya ABK juga harus mendapatkan pendidikan dan berhak mendapatkan pendidikan. Nah, maka dari itu, terwujudlah penelitian ini seperti itu, dengan latar belakang yang pertama, adanya virus COVID-19, maka menuntut dunia pendidikan harus membuat inovasi pembelajaran. Mengapa? Karena dengan adanya COVID ini, dunia pendidikan terkejut, dunia pendidikan berubah drastis. Maka dari itu, dituntut untuk melakukan inovasi, termasuk juga proses pembelajaran para ABK atau anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, yakni keterbatasan kemampuan para anak berkebutuhan khusus dalam menjalani aktivitas pembelajaran pada masa COVID-19. Seperti yang kita ketahui, para anak berkebutuhan khusus itu harus diperhatikan lebih, yakni mereka mempunyai, kalau kita bisa bilang, keterbatasan emosi, intelektual, fisik, daripada orang-orang biasa seperti itu. Maka dari itu, pada hari ini saya bisa mempresentasikan dengan judul yang telah saya sebutkan tadi. Tujuan dari ini sendiri adalah, mohon maaf, untuk mengetahui keberagaman inovasi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di masa COVID-19 di SMPLB Negeri Kandangan, dan yang kedua yakni mengetahui pentingnya menerapkan suatu inovasi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di masa COVID-19 agar dapat mengembangkan inovasi yang ditekan ke depannya. Saya bahwa di sini penelitian saya bukan membuat inovasi, namun mengetahui apa saja inovasi yang telah dibuat oleh para pendidik di SMPLB Negeri Kandangan. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data, yakni yang mewawancarai adalah satu wali kelas tunarungu dan pelajaran 5 guru
karena sedikit menjelaskan penelitian yang saya dapat. Pertama, bahwasanya inovasi-inovasi pembelajaran itu sangat diperlukan. Mengapa? Karena agar tetap bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik selama COVID-19. Jadi dengan adanya inovasi pembelajaran yang dibuat oleh para pendidik, itu akan tetap mohon maaf, slide-nya tidak terlihat. Terlihat. Baiklah, saya lanjutkan. Yang kedua, yakni belajar daring membuat anak berkebutuhan khusus itu sulit untuk memahami materi. Bukan hanya ABK sebenarnya, kita pun yang normal, bisa disebut seperti itu, sulit pada awalnya. Merasakan kepanikan bahwa pembelajaran yang awalnya offline, tiba-tiba menjadi online. Begitu juga dengan para ABK. ABK ini membutuhkan waktu yang cukup lama dari para pendidik di sana, memberitahu bahwasanya sekitar 1 semester baru mereka bisa beradaptasi dengan pembelajaran daring. Itu merupakan waktu yang cukup lama. Yang ketiga yakni peran orang tua itu sangat penting dalam proses penerapan inovasi pembelajaran pada masa COVID-19. Mengapa? Karena para ABK seperti yang kita ketahui tidak semuanya bisa menggunakan smartphone, tidak semuanya kenal dengan smartphone, tidak semuanya bisa belajar daring. Seperti itu dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, baik itu fisik, emosional, dan juga mental mereka. Nah, lalu apa saja sih inovasi yang dibuat oleh para pendidik di sana? Nah ini dia, macam-macam inovasi pembelajaran yang dilaksanakan di SMPLB Negeri Kandangan pada masa COVID-19. Yang pertama, seperti pada murid pada umumnya, mereka juga menggunakan aplikasi-aplikasi. Namun aplikasi yang mereka gunakan itu terbatas, yakni ada WhatsApp, EduCandy, Google Form, YouTube, dan juga Quizizz. WhatsApp sendiri biasanya digunakan untuk komunikasi antara para guru dengan orang tua mengenai perkembangan anak itu sendiri. Sedangkan EduCandy itu berupa aplikasi game atau permainan yang dikemas dalam digital seperti itu. Sama dengan Quizizz seperti itu, Google Form biasanya digunakan untuk soal-soal yang diberikan ataupun pembelajaran dari para pendidik. Yang kedua, yakni membuat konten-konten berupa video materi pembelajaran dan video keterampilan. Bukan hanya membuat, namun juga biasanya mengambil dari video YouTube, seperti itu. Jadi mereka tidak bosan, tidak monoton dengan pembelajaran yang hanya digunakan dengan metode ceramah, seperti itu katanya para pendidik di sana. Yang ketiga, yakni mengemas pelajaran dalam bentuk game. Seperti yang saya sudah bilang tadi, bahwasanya para pendidik di sana bisa menggunakan aplikasi EduCandy dan juga Quizizz. Tapi game ini juga biasanya digunakan ketika home visit. Seperti yang keempat, inovasi yang keempat yakni home visit. Home visit itu adalah suatu kegiatan di mana guru biasanya mendatangi murid ke rumahnya. Jadi mengapa perlu home visit? Karena ada beberapa mata pelajaran yang tidak bisa disampaikan dengan daring, kata para pendidik di sana. Seperti yang pertama, pelajaran PPKN dan juga pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jadi, para guru berantusias atau memiliki keinginan gitu supaya muridnya ini paham, maka mereka mengadakan home visit untuk mendatangi para murid ini. Jadi dengan adanya home visit ini, para guru bisa memastikan apakah muridnya ini benar-benar paham, benar-benar menerapkan atau tidak. Selanjutnya yang terakhir yakni untuk penugasan ataupun evaluasi, biasanya para peserta didik itu melaksanakan dengan cara luring, yakni sistem antar jemput tugas. Nah, biasanya antar jemput tugas ini mereka menetapkan nih di satu hari, biasanya hari Kamis. Jadi para orang tua mengambil tugas dan juga sekaligus menyerahkan tugas minggu kemarin seperti itu. Tugasnya itu biasanya dibarengi dengan modul yang sudah dibuat oleh para pengajar dan disertai tugas di bawahnya atau di belakangnya, seperti itu. Nah, dengan adanya 5 inovasi ini, para pendidik merasa sangat terbantu karena bisa tetap menjalankan proses pembelajaran ketika COVID-19 untuk para anak berkebutuhan khusus ini. Kata mereka,
memang sulit karena anak berkebutuhan khusus ini memiliki mood yang sangat sensitif. Maka kendala dari pengembangan inovasi itu sebenarnya ada 3 kata mereka. Yang pertama, ketidakpiawaian atau ketidakbisaan para anak berkebutuhan khusus menggunakan smartphone. Yang kedua, kadang-kadang di kandangan ini jaringannya sangat lelet, jadi itu sangat mengganggu katanya. Yang ketiga yakni mood para anak berkebutuhan khusus yang sangat-sangat sensitif. Jika satu anak sudah moodnya berubah menjadi buruk, maka itu akan mempengaruhi proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Seperti itu. Nah, dari penelitian ini dapat saya simpulkan bahwasanya pembelajaran anak berkebutuhan khusus itu juga memerlukan inovasi pembelajaran dengan tujuan apa? Untuk mempertahankan kegiatan proses pembelajaran para ABK ketika COVID-19. Terus yang kedua, memudahkan untuk mengatasi kebosanan para ABK selama belajar daring dan mempertahankan hingga meningkatkan kualitas pembelajaran bagi ABK selama pandemi ini. Nah, yang kedua, inovasi yang dilakukan di SMP LB Negeri Kandangan pun ada beragam, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yakni home visit, pembelajaran daring menggunakan aplikasi-aplikasi, membuat konten berupa video materi pembelajaran dan video keterampilan, serta mengemas pembelajaran dalam bentuk game dan evaluasi berbentuk tugas yang diterapkan secara luring, yakni dengan antar jemput tugas ke sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa paparan yang disampaikan oleh Rusdiana. Cuman sayangnya tadi di awal kita sudah ingatkan, rupanya slide ya. Slide-nya tidak bergerak ya Rusdiana ya. Ya, tapi tidak apa-apa, itu sudah lewat ya. Oke. Tadi saya sudah sampaikan bahwa yang menjadi peserta diskusi kita hari ini, jadi di ruangan ini penuh nih, di ruang luring ya. Jadi alhamdulillah tidak ada 1 atau 2 kursi saja yang kosong, tapi selebihnya terisi ya. Barangkali dari peserta yang hadir secara luring, ada yang ingin bertanya terkait dengan inovasi pembelajaran bagi anak yang berkebutuhan khusus ya. Nah, kira-kira silakan. Sebelum ini sesi penting ya, sayang kalau kita lewatkan karena ini terkait dengan penelitian yang cukup lama yang dilakukan oleh kakak tingkat kita ini ya, senior kita ini, namanya Rusdiana ya, dari UIN Banjarmasin, ya, Kalimantan Selatan. Silakan. Nah, ini kita ada satu pertanyaannya Kak Rusdiana ya. Nah, ini dari YN Pontianak. Silakan kenalkan nama ya. Setelah itu sampaikan pertanyaannya ya. Singkat padat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Adi. Ingin bertanya soal untuk metode dalam melakukan penelitiannya, kalau boleh tahu gimana, Kak? Baik, izin menjawab dari pertanyaan tadi. Jadi metode penelitian yang saya gunakan kan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara. Jadi pada waktu itu saya datang ke sekolahannya langsung. Pada awalnya saya ingin mewawancarai para murid juga, tapi ternyata tidak diperbolehkan oleh para pendidik karena pada masa COVID katanya. Jadi saya mewawancarai beberapa guru di sana, 5 guru mata pelajaran dan juga 1 guru wali kelas tunarungu seperti itu. Nanti mewawancarai mereka. Jadi data didapatkan pure dari mereka. Terima kasih. Ya, makasih Kak. Terima kasih. Siapa tadi namanya?
Putriadi, Fitri ya. Baik. Terima kasih Fitriadi ya. Mungkin masih ada yang lain ya selain Fitriadi. Silakan. Maju ke depan ya. Sekali lagi artikel yang tadi disampaikan oleh Kak Rusdiana itu terkait dengan inovasi pembelajaran ya. Khususnya bagi anak yang berkebutuhan khusus. Tadi Fitriadi sudah mempertanyakan bagaimana Kak metode riset, metode penelitian yang digunakan dalam rangka untuk sampai kepada kesimpulan yang tadi disampaikan. Oke, yang lain silakan, masih ada? Baik, kalau sudah tidak ada lagi, saya ingin bertanya pula ke Kak Rusdiana ya. Iya, Pak. Kak Rusdiana sempat mengajar juga di SMP luar biasa itu ya? Sebelumnya belum pernah, Pak. Merupakan salah satu guru di sana? Bukan, Pak. Bukan ya, oke. Jadi murni peneliti ya. Iya, peneliti, Pak. Jadi yang sengaja melakukan riset ya terkait dengan bagaimana inovasi ya, pembelajaran yang akan diterapkan pada anak yang berkebutuhan khusus ya. Baik, terima kasih Kak Rusdiana telah berbagi informasi, berbagi pengalaman ya, peneliti. Nah, jadi ini mudah-mudahan nanti memberikan inspirasi kepada adik-adik, terutama mahasiswa IAIN Pontianak ya, dan teman-teman kita yang lain yang kebetulan sempat bergabung dalam ruang meeting ya, baik di Zoom meeting maupun di ruang luring pada siang hari ini. Baik, saya kira cukup karena waktu kita sudah habis. Jadi sebagaimana tadi host menyampaikan pada waktu kita itu pada 14.30 sudah harus dinyatakan selesai kan gitu ya. Nah, oleh karena itu mari kita berikan aplaus kepada 4 panelis kita pada hari ini yang luar biasa ya. Oke. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, informasi yang dibagikan kepada kita semua itu bermanfaat dan bernilai amal soleh ya, dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya serahkan acara ini kepada kakak host dan abang host hari ini, Kak Diana. Kami persilakan. Oke, terima kasih untuk Chair yang sudah memimpin jalannya acara, dan saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada peserta yang hadir pun offline dan juga kepada adik-adik mahasiswa IAIN Pontianak yang hadir di ruangan. Besok kita akan kembali lagi dengan Chair kita Bapak Erwin. Namun akan dihadiri oleh peserta yang berbeda, yaitu dari mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta, kemudian UIN Antasari Banjarmasin, kemudian juga ada dari UIN Syahid Jakarta, ada juga dari Pontianak. Untuk kawan-kawan yang ingin hadir besok dipersilahkan untuk ke room 2 di jam yang sama pukul 1 sampai 2.30. Untuk itu saya sebagai host mohon maaf dan mohon undur diri. Apabila ada kata-kata yang salah saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta dimohon untuk tidak meninggalkan dulu. Kita akan foto bersama. Silakan on kamera. Abang mau ke Bang. Semuanya on kamera. Sudah, Bang? Oke. Siap-siap. Sudah? Oke. Siap-siap semua peserta. 1, 2, 3. Lagi. Tim Warta minta tolong difotokan.
di dalam ruangan. Maaf. Oke, sudah. Sekali lagi untuk chair dan panelis, kita foto lagi 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih untuk peserta yang hadir offline dan online hari ini. Sukses selalu.